Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga diberi kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa mari kita sejenak bersholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga keluarga serta kerabat beliau selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar Ibnul Khattab dikenal sebagai salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika belum masuk Islam, beliau dikenal seorang yang paling keras menentang kerasulan Muhammad, bahkan berniat untuk membunuhnya. Ketika nur Islam menembus hatinya, Umar begitu sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menjabat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau dikenal sangat hati-hati dalam setiap tindak tanduknya, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan jaminan masuk surga baginya. Pribadinya berhiaskan berbagai sifat mulia, salah satunya ia dikenal sebagai pelayan umat. Salah satu kebiasaan dari Umar yang sangat luar biasa adalah melakukan pengawasan secara langsung kepada rakyatnya dengan berkeliling kota sendirian. Ketika Madinah mengalami musim paceklik tahun 17 Hijriah, Khalifah Umar ditemani seorang sahabatnya bernama Aslam, berkeliling mengunjungi kampung terpencil di Madinah. Beliau melakukan perjalanan diam-diam, masuk keluar kampung untuk melihat langsung keadaan rakyatnya. Suatu hari, langkah Khalifah Umar bin Khattab terhenti ketika mendengar suara tangis anak kecil dari sebuah tenda usang. Umar mendekati tenda itu untuk memastikan apakah penghuninya membutuhkan bantuan. Setelah dekati, terlihat seorang perempuan sedang menjerengkan panci di atas tungku api. Asap-asap itu mengepul-ngepul dari panci. Sementara si ibu tua tadi terus saja mengaduk-aduk isi panci tersebut dengan sebuah sendok kayu. Setelah mengucapkan salam, Khalifah Umar meminta izin untuk mendekat. Mendengar salam Umar, ibu itu mendongakkan kepalanya seraya menjawab salam Umar. Tetapi setelah itu, ia kembali pada pekerjaannya mengaduk-aduk isi panci itu. "Siapakah yang menangis di dalam itu?" tanya Umar. Dengan sedikit acuh, ibu itu menjawab pertanyaannya. "Itu anakku." "Apakah ia sedang sakit?" tanya Umar lagi. "Tidak," jawab si ibu, "tapi ia kelaparan," sambungnya. Umar dan Aslam seketika tertegun. Mereka masih tetap duduk di depan kemah si ibu tua itu, sampai lebih dari 1 jam. Namun anak-anak kecil itu masih terus menangis. Sedangkan ibunya juga masih terus mengaduk-aduk isi bejana. Umar yang tidak habis pikir ingin tahu apa yang sedang dimasak oleh si ibu tua itu. Karena sudah lama ia memasaknya tetapi masakannya itu tak kunjung matang. Karena tak tahan untuk menunggu, akhirnya Umar bertanya kepada si ibu tua itu, "Apa yang sedang kau masak wahai ibu? Kenapa tak kunjung matang juga masakanmu itu?" Lalu ibu itu tetap diam, kemudian dengan raut muka penuh harap, ia membuka tutup bejana. Khalifah Umar dan Aslam melihat isi bejana tersebut, dan seketika mereka kaget saat melihat isi bejana itu. "Apakah kau sedang memasak batu?" tanya Khalifah Umar sedikit tercengang. Ibu itu mencurahkan kekesalannya kepada Umar. "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku. Aku seorang janda. Sejak dari pagi tadi, aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anakku pun kusuruh berpuasa, dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat rejeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut yang kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, lalu memasukkannya ke dalam panci dan kuisi air. Lalu batu-batu itu aku masak untuk membohongi anakku, dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak, mungkin karena lapar, sebentar-sebentar ia bangun dan menangis minta makan." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Dia enggan melihat ke bawah dan bertanya apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum, ujar wanita itu. Setelah mendengar perkataan wanita itu tadi, Sayyidina Umar menitikkan air mata dan segera bangkit dari tempat duduknya itu. Lalu beliau dan Aslam kembali ke Madinah. Sesampainya di kota, Khalifah langsung pergi ke Baitul Mal dan mengambil sekarung gandum. Beliau mengangkat sendiri karung gandum itu di punggungnya. Melihat pemimpinnya tergopoh-gopoh membawa karung gandum, Aslam pun menawarkan diri untuk membantu. "Wahai Amirul Mukminin, biar aku sajalah yang mengangkut karung ini," ujar Aslam. "Apakah kau mau menggantikanku menerima murka dari Allah akibat membiarkan rakyatku kelaparan?" "Biar aku sendiri yang memikulnya, karena ini lebih ringan bagiku dibanding siksaan Allah di akhirat nanti," jawab Umar. Khalifah Umar mendatangi kembali gubuk yang berada di Madinah tadi dengan membawa masakannya, agar keluarga miskin tersebut dapat memakan masakannya. Melihat mereka makan, seketika hati Khalifah Umar terasa tenang. Setelah makanannya habis, Khalifah Umar berpamitan.
Sebelumnya dia juga meminta wanita tersebut untuk menemui Khalifah keesokan harinya. Esok harinya, wanita itu pergi untuk menemui Amirul Mukminin. Betapa terkejutnya si wanita itu saat melihat sosok Amirul Mukminin, yang tidak lain adalah orang yang telah memasakkan makanan untuk dia dan anaknya semalam. Wanita tersebut lalu meminta maaf atas kata-kata zalimnya yang ia katakan padanya semalam dan ibu itu juga mengatakan bahwa dirinya siap untuk dihukum. Lalu Khalifah Umar menjawab, "Ibu tidak bersalah, akulah yang bersalah. Aku telah berdosa karena membiarkan seorang ibu dan anak-anaknya kelaparan di wilayah kekuasaanku, maafkan aku ibu." Demikian kisah Khalifah Umar bin Khattab sebagai pemimpin Islam yang adil. Dalam menegakkan keadilan beliau tidak memandang apakah itu seorang muslim atau bukan. Semuanya diperlakukan sama secara hukum. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi supaya kita semua jika diamanahkan menjadi pemimpin atau memegang jabatan tertentu kita bisa selalu berpihak pada keadilan.